Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Farmasi Veteriner kelas D akan membahas tentang peresepan dokter hewan. Saya Linda Sari Fauzia, di sini saya akan membahas tentang definisi dan kerangka resep obat hewan. Resep obat hewan merupakan permintaan tertulis dari dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan, meracik, dan menyerahkan obat kepada pasien hewan melalui pemiliknya. Resep ini menjadi dasar komunikasi resmi antara dokter hewan dan juga apoteker agar pengobatan berjalan aman dan juga tepat. Proses peresepan ini dimulai dari permintaan dokter untuk menyiapkan obat sesuai kebutuhan pasien. Permintaan ini dituangkan dalam bentuk surat tertulis, yaitu resep, yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Resep ini hanya boleh dibuat oleh tenaga medis yang berwenang, termasuk dokter hewan. Setelah itu, resep diteruskan kepada apoteker sebagai penerima resep yang bertugas menyiapkan obat sesuai instruksi, baik obat jadi maupun obat racikan. Tahap akhirnya yaitu penyerahan obat kepada pasien atau pemilik hewan, lengkap dengan etiket dan dijelaskan cara penggunaannya. Dengan alur ini, pengobatan dapat berjalan dengan aman dan juga tepat. Perkenalkan, nama saya Rika Fatima Zahra dengan NPM 10060324162. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai istilah Latin umum dalam resep hewan. Yang pertama itu ada recipe, itu ambil, resip, misce itu campur, da berikan, dentur diberikan, divide in partes equales, dtd bagi dalam bagian yang sama, at itu hingga, kamu itu dengan, dia tata atau gut itu tetes, aqua destillata itu air suling, pulvis itu serbuk, unguentum itu salep, dan solutio itu adalah larutan. Lalu berikutnya adalah singkatan Latin yang sering digunakan. Yang pertama itu ada QS, quantum stat bis, itu secukupnya, BID, bis in the day, bis in day, itu 2 kali sehari, TID, terindai, 3 kali sehari, PO per oral melalui mulut, us ectua atau usus externum untuk pemakaian luar, IV intravenosus melalui intravena, lockdoll itu locus dolens, SC itu subkutan di bawah kulit. Selanjutnya adalah cara menyusun instruksi obat dalam format Latin. Struktur umumnya ada nama bahan obat, jumlah atau kuantitas, bahan tambahan bila diperlukan, bentuk sediaan akhir, instruksi penggunaan dalam Latin atau campuran Latin Indonesia. Contoh konstruksinya ada resipe amoxicillinum 250 mg, DTD numero X, SPOTID yang artinya ambil amoxicillin 250 mg, buat dalam 10 dosis, dan digunakan per oral 3 kali sehari. Selanjutnya adalah kaidah gramatika sederhana dalam penulisan resep. Aturan dasarnya imperatif digunakan untuk instruksi proses, misalnya misce, AA dan quantum stat bis. Genetif digunakan untuk menyatakan jenis atau komposisi obat, contohnya pulvis talki, serbuk talak. Abreviasi tetap mematuhi standar internasional, tidak dimodifikasi. Nama zat aktif biasanya ditulis dalam bentuk Latin klasik atau International Non-Proprietary Name. Lalu berakhiran dengan singkatan waktu dan dosis wajib ditempatkan setelah perintah pemberian SPOBID. Nama saya Raisya Marleta, NPM 10060324163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian resep, penulisan resep yang benar, dan juga etika resep dokter hewan. Bagian-bagian resep. Yang pertama ada inskriptio atau kop surat yang berisi nama dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon dokter, nomor SIP, dan juga tempat tanggal penulisan resep. Lalu yang kedua ada invocatio atau tanda R yang artinya resipe atau ambillah. Yang ketiga ada prescriptio atau formula magistralisnya yang berisi racikan zat aktif,
zat tambahan, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, dan juga obat jadi. Lalu yang keempat ada signatura atau tanda ilah yang berisi mengenai aturan pakai obat pada etiket. Yang kelima ada subscriptio yang berisi para dokter. Lalu ada pro atau untuk yang berisi identitas hewan mengenai nama hewan, usia hewan, berat badan hewan, dan juga pemilik hewan yaitu nama, alamat, dan juga nomor kontaknya. Lalu, adapun penulisan resep yang benar ialah tata cara penulisan resep harus mengikuti hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, tintanya harus gelap dengan tulisan yang jelas dan juga mudah terbaca. Lalu harus menuliskan satuan baku dalam bentuk bobot itu gram ataupun volume dalam mili. Namun bila tidak ada satuannya maka dianggap gram. Yang ketiga ada huruf awal kapital meliputi nama pasien, bahan obat, bulan, ataupun kota. Lalu yang keempat desimal maksimal 3 digit di belakang koma untuk penulisan dosis resep. Lalu yang kelima ada redaksional mengenai penulisan pada bagian-bagian resep. Adapun pengetahuan penulisan resep harus menguasai hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengetahuan mengenai zat aktif farmasi meliputi nama generiknya, fisikokimia, farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, reaksi lanjutan, inkompatibilitas, dosis, dan toksisitas. Lalu, variabilitas pasien meliputi umur, parameter, fisik, spesies, jenis kelamin, hipersensitivitas, penyakit, kehamilan, laktasi, ataupun obesitas. Dan yang terakhir ada keberhasilan pengobatan meliputi peta apotek penjual obat, kesibukan pemilik hewan, sistem perawatan, dan juga sosioekonomi pemilik hewan. Perkenalkan, nama saya Azkana Zalazarpan dengan NPM 24187. Di sini saya akan menjelaskan metode tindakan medis yang membutuhkan resep. Pada praktek veteriner, pemberian obat dapat dilakukan baik secara langsung oleh dokter hewan maupun tidak langsung melalui resep. Obat yang diberikan melalui resep biasanya diperlukan pada tindakan medis seperti pemberian obat secara oral, injeksi, topikal, dan intramemory. Pemberian resep termasuk dalam kategori tindakan medis tidak langsung, yaitu ketika dokter hewan menuliskan instruksi tertulis kepada apoteker untuk membuat atau menyiapkan obat sebelum diserahkan kepada pemilik hewan. Lalu pada obat dengan rute injeksi, oral, topikal, maupun intramemory biasanya memerlukan penulisan resep untuk memastikan dosis, keamanan, dan tanggung jawab klinis berada pada dokter hewan. Pemilihan rute ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi hewan, jenis obat, dan tujuan terapi. Lalu, kapan sih dokter hewan boleh menulis resep? Dokter hewan hanya boleh menuliskan resep ketika yang pertama, memiliki izin praktik, yang kedua, ada hubungan profesional dengan pasien yaitu hewannya sendiri melalui pemeriksaan langsung. Penulisan resep dilakukan apabila terapi tidak dapat diberikan secara langsung, membutuhkan pengawasan penggunaan, atau memerlukan pembuatan sediaan oleh apotek. Resep sendiri adalah instruksi tertulis kepada apoteker untuk menyiapkan obat dan menyerahkannya kepada pasien atau pemilik hewan sesuai peraturan yang berlaku. Secara hukum di Indonesia, pihak yang berwenang menulis resep yaitu dokter, dokter gigi, dokter hewan yang berlisensi. Sedangkan tenaga kesehatan hewan seperti para medis, mantri, pet shop worker, maupun peternak tidak memiliki kewenangan menulis resep, meskipun mereka dapat membantu dalam pemberian obat di lapangan. Penulisan resep tetap merupakan tanggung jawab dokter hewan, baik secara etik maupun hukum. Saya Mutali Hasana dengan NPM 10060324185. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang atribut peresepan dan standar administrasi yang wajib ada pada sebuah resep dokter hewan. Di dalam penulisan resep, ada beberapa atribut penting yang harus selalu lengkap. Resep harus memuat tanggal penulisan, nomor registrasi atau SIP dokter hewan, tanda tangan atau paraf, serta penulisan DS atau NR yang menunjukkan apakah obat boleh atau tidak boleh diulang. Selain itu,
Dosis, bentuk, sediaan, dan rute pemberian juga wajib dicantumkan agar obat yang diberikan tepat dan aman. Identitas hewan dan pemiliknya juga harus jelas seperti nama hewan, umur, berat badan, serta nama dan kontak pemilik. Secara administratif, resep harus ditulis dengan tinta yang jelas dan terbaca, menggunakan satuan buku seperti gram dan mililiter. Resep yang sudah dibuat wajib disimpan dengan baik sebagai arsip. Ketentuan seperti ITER, NEITER, DETUR, dan NEDETUR juga harus diperhatikan. Selain itu, penyerahan obat hanya boleh dilakukan melalui fasilitas yang berwenang, seperti apotek, depo obat hewan, atau toko obat yang legal. Sebuah resep dinyatakan sah dan legal apabila ditulis oleh dokter hewan berlisensi, seluruh atribut wajibnya lengkap, dan tidak ada singkatan yang membingungkan, serta penggunaan obatnya sesuai dengan regulasi. Contoh atribut yang salah atau kurang misalnya tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan, dosis tidak dicantumkan, atau identitas hewan tidak lengkap. Hal-hal seperti itu bisa membuat resep tidak valid dan beresiko menimbulkan kesalahan terapi. Aspek hukum resep. Dalam peresepan obat, dasar hukumnya itu berasal dari Undang-Undang Obat Keras Statsblad nomor 419 tahun 1949. Aturan ini menjelaskan siapa saja yang memiliki kewenangan menangani obat, termasuk siapa yang berhak memberikan dan juga menyalurkannya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tata cara penyerahan obat, sehingga proses pemberian obat harus mengikuti prosedur resmi. Beberapa jenis obat pun wajib menggunakan resep sebagai syarat legal sebelum diserahkan kepada pasien. Jika aturan ini dilanggar, akan ada sanksi bagi penyalahgunaan obat, baik berupa tindakan administratif maupun pidana. Dengan adanya dasar hukum ini, penggunaan obat menjadi lebih aman, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nama saya Erika Fatima Azahra dengan NPM 100324162. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang dasar hukum penggunaan obat ekstra label dalam dunia kedokteran hewan. Obat ekstra label adalah obat yang digunakan di luar ketentuan yang tercantum pada label resminya. Penggunaannya bisa berupa perubahan dosis, rute pemberian, frekuensi, bahkan penggunaan pada spesies atau penyakit yang tidak tercantum dalam kemasan. Karena memiliki risiko yang lebih tinggi, penggunaan obat ekstra label juga hanya boleh dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang. Secara hukum, penggunaan obat ekstra label diatur untuk menjaga keamanan hewan, mencegah terjadinya risiko obat pada produk hewani, mengurangi kemungkinan resistensi antimikroba, serta melindungi kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, setiap keputusan penggunaan obat luar label ini harus benar-benar dipertimbangkan dari aspek keselamatannya. Dokter hewan juga boleh menggunakan obat ekstra label ketika tidak ada obat berlabel yang efektif, atau ketika obat berlabel yang tersedia tidak bekerja optimal karena kondisi spesifik hewannya. Penggunaan ekstra label juga bisa dilakukan jika bentuk sediaannya tidak ada yang sesuai kebutuhan atau jika hewan membutuhkan penanganan cepat sehingga pilihan obat tersedia sangat terbatas. Namun dalam semua kasus, dokter hewan harus memastikan keamanan dosis, rute, dan interval pemberiannya, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Lalu pembatasan penggunaan ekstra label akan berbeda antara hewan pangan dan non-pangan. Pada hewan pangan, peraturannya jauh lebih ketat karena menyangkut keamanan produk seperti daging, susu, telur. Obat yang beresiko meninggalkan residu tidak boleh digunakan, dan dokter hewan harus menetapkan withdrawal time yang lebih panjang. Selain itu, ada beberapa obat yang tidak boleh sama sekali digunakan pada ternak pangan. Sementara itu, pada hewan non-pangan, penggunaan obat ekstra label lebih fleksibel karena tidak berkaitan dengan rantai pangan manusia. Meski begitu, penggunaannya tetap harus diperhatikan oleh dokter hewan dan dilakukan juga oleh dokter hewan mempertimbangkan risiko, toksisitas, kenyamanan, serta aspek etis dalam terapi. Saya Raisya Marleta, NPM 10060324163, akan menjelaskan kembali mengenai etika resep dokter hewan. Etika resep dokter hewan
Ini membahas mengenai moral dan profesional yang harus dipegang dokter hewan ketika menuliskan resep obat. Walaupun tidak diatur secara hukum, etika ini menjadi standar perilaku yang menunjukkan profesionalisme serta kepatuhan terhadap kewajiban moral dan juga pelayanan kesehatan hewan yang aman dan bertanggung jawab. Adapun etika peresepan dokter hewan meliputi yang pertama, prudentiality atau kehati-hatian. Dokter hewan harus mempertimbangkan setiap keputusan pemberian obat secara hati-hati, memperhitungkan manfaat, risiko, kondisi hewan, serta kemungkinan efek samping. Lalu yang kedua ada honest and trustworthy, yaitu jujur dan terpercaya. Kejujuran sangat penting. Dokter hewan harus memberikan rekomendasi obat berdasarkan kebutuhan medis sebenarnya, bukan karena pengaruh lain seperti keuntungan pribadi. Lalu yang ketiga ada responsibility, yaitu tanggung jawab. Setiap resep yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik. Dokter hewan harus memastikan obat yang diberikan aman, tepat diagnosis, dan sesuai aturan pengobatan. Yang keempat ada non-discriminatory atau tidak diskriminatif. Resep harus diberikan tanpa membeda-bedakan pemilik atau jenis hewan, baik dari sisi ekonomi, ras, maupun latar belakang pemilik. Yang kelima ada abuse, yaitu tidak menyalahgunakan pengetahuan. Dokter hewan tidak boleh menggunakan keahliannya untuk kepentingan yang dapat merugikan hewan, pemilik, maupun lingkungan. Lalu yang keenam ada misuse atau tidak salah penggunaan. Kesalahan penggunaan bisa terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian. Etika menuntut dokter hewan selalu belajar dan memperbarui pengetahuan agar keputusan medisnya selalu benar. Lalu yang ketujuh ada politeness atau sopan. Komunikasi dengan pemilik hewan harus dilakukan secara santun, profesional, tidak meremehkan, dan juga mudah dipahami. Yang kedelapan ada wisdom atau bijaksana. Keputusan resep harus mempertimbangkan kondisi klinis, kemampuan pemilik, usia hewan, hingga faktor risiko jangka panjang. Dan yang terakhir ada coaching atau edukasi. Dokter hewan harus bersedia memberikan penjelasan kepada pemilik tentang cara penggunaan obat, dosis, efek samping, serta hal-hal yang harus diperhatikan. Adapun etika teknis tambahan. Bagian ini berisi standar teknis yang harus dipatuhi dalam praktik penulisan resep. Yang pertama ada independen. Dokter hewan harus bebas dari tekanan pihak lain, misalnya perusahaan obat, klinik, atau keuntungan pribadi ketika memilih terapi. Yang kedua, yaitu tidak mengarahkan pembelian ke tempat tertentu. Pasien tidak boleh dipaksa membeli obat hanya dari satu tempat kecuali ada alasan medis yang jelas, misalnya sediaan khusus. Lalu yang ketiga ada praktek jual beli obat tersamarkan dengan pengemasan ulang. Misalnya, menjual obat tanpa indikasi medis, tanpa memeriksa kasus, atau memasarkan obat lebih dari sekadar kebutuhan penyembuhan hewan. Lalu yang keempat, memberikan informasi yang salah. Informasi tentang pencegahan, cara minum obat, dan efek samping harus jelas, akurat, dan mudah dipahami untuk mencegah kesalahan penggunaan. Dan yang terakhir, penggunaan obat tidak semestinya. Termasuk overprescribing, penggunaan obat keras tanpa indikasi atau pemakaian antibiotik tidak sesuai standar sehingga beresiko menimbulkan resistensi. Saya Azka Nazla Zarpan dengan NPM 24187 akan menjelaskan resiko jika resep tidak sesuai aturan. Jika resep ditulis tanpa mengikuti prosedur, standar dosis, ataupun kewenangan yang berlaku, maka dapat terjadi kesalahan terapi, reaksi obat yang tidak diinginkan, ataupun penyalahgunaan obat, serta resiko keamanan bagi hewan dan manusia. Kesalahan resep juga dapat menyebabkan obat diberikan tanpa indikasi yang tepat atau melampaui batas regulasi obat keras dan obat extra label. Lalu, konsekuensi hukum pelanggaran resep masuk dalam ranah pelanggaran hukum obat keras berdasarkan Statblad nomor 419 tahun 1949 yang mengatur kewenangan dan tata cara penyerahan obat. Penulisan resep yang tidak sesuai peraturan dapat dikenakan sanksi hukum termasuk pelanggaran izin praktik, penyitaan obat, atau
proses hukum lebih lanjut jika menyebabkan kerugian pasien atau publik. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kewenangan praktik, penangguhan izin praktik, dan pencabutan surat izin praktik atau SIP dokter hewan. Sanksi ini diberikan apabila terjadi penulisan resep tanpa dasar pemeriksaan klinis, pemberian obat terlarang, atau penulisan resep tanpa wewenang. Lalu, selain hukum formal, pelanggaran resep termasuk pelanggaran kode etik profesi. Dokter hewan wajib menjalankan pelayanan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, tanggung jawab, tindak diskriminatif, dan tidak menyalahgunakan obat atau kewenangan. Pelanggaran etik dapat menyebabkan penilaian etik oleh organisasi profesi serta hilangnya kepercayaan publik. Selanjutnya, pengawasan obat hewan. Pengawasan obat dilakukan melalui fasilitas distribusi resmi seperti apotek, depo obat hewan, pet shop, poultry shop, serta instalasi farmasi veteriner. Sistem pengawasan resep termasuk penyimpanan salinan resep, pelabelan, serta audit resep untuk memastikan penggunaan obat sesuai regulasi, terutama untuk obat extra label dan obat keras. Selanjutnya, kita masuk ke etika peresepan pada hewan konsumsi. Hewan konsumsi adalah hewan yang produknya akan dimakan manusia, sehingga etika peresepan pada hewan ini sangat ketat. Dokter hewan harus benar-benar berhati-hati dalam memilih obat. Obat harus diberikan sesuai kebutuhan medis, menghindari obat yang dilarang, dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan obat ekstra label. Edukasi kepada peternak tentang cara penggunaan obat yang benar juga menjadi bagian dari etika peresepan. Salah satu hal penting dalam hewan konsumsi adalah penarikan waktu henti atau withdrawal time. Waktu henti adalah jeda dari pemberian obat hingga produk hewan seperti daging, telur, atau susu aman untuk dikonsumsi. Tujuannya adalah memastikan residu obat benar-benar hilang agar tidak membahayakan manusia. Residu yang tertinggal bisa menyebabkan beberapa masalah seperti resistensi antibiotik, reaksi alergi, gangguan hormon, bahkan toksisitas. Karena itu, dokter hewan memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan waktu henti yang tepat, memilih obat yang aman, dan memberikan edukasi pada peternak agar obat digunakan sesuai aturan. Dengan memahami atribut peresepan dan etika pada hewan konsumsi, kita bisa memastikan bahwa penggunaan obat pada hewan bukan hanya efektif, tetapi juga aman bagi manusia sebagai konsumen.